Yura bersama aku, suaminya. Tiba-tiba, terdengar suara Mas Raka membalas ucapannya Bima. Bima menyambut dengan senyuman dan tak lupa mengulurkan tangannya. Tapi, tidak dengan Mas Raka. Ia memang membalas uluran tangan Bima, tapi tidak dengan senyum ramah Bima. Mukanya datar. Memang sangat menandakan, ia tidak suka dengan kehadiran Bima yang langsung menyentuh pundakku saat awal bertemu. Sudah selesai kan? Ayo pulang. Ucapnya, dan langsung menarik tanganku, tanpa basa-basi berpamitan kepada Bima dulu. Sungguh, aku sangat tidak enakan pada Bima tentang perlakuan Mas Raka. Kenapa ia berbuat begitu kepada temanku? Bukankah aku selalu bersikap manis kepada teman-temannya? Bahkan untuk teman wanitanya pun aku tetap menghargainya dengan sopan. Kurasa kali ini, bukan aku yang kekanak-kanakan tapi dirinya. Siapa? Laki-laki itu. Makanya, kalau salaman jangan sambil emosi, biar bisa dengar saat dia ucapin namanya. Yura. Mas Raka menatapku tajam. Bima, jawabku sinis. Pertemuan Mas Raka dan Bima membuat suasana yang tadinya adem ayem kini memanas bagaikan kobaran api. Tapi kalau dipikir-pikir, apa salahnya bertemu dengan orang yang ku kenal? 3 jam perjalanan tanpa percakapan di antara kami. Ya, aku kesal. Kenapa dia harus menyalahkan? Bukankah ini bukan salahku? Kenapa dia harus marah padaku? Ibu dan ayah menyambut kami dengan segudang makanan enak yang telah disiapkan untuk kedatangan kami. Sambutan hangat terkhususkan untuk suamiku. Ya, anak menantu kesayangan ibu dan ayahku, yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Sikap Mas Raka sangat jauh berbeda saat kami masih di dalam perjalanan, dan ketika tiba di rumah ibu. Luar biasa, akting macam apa ini? Dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal baru beberapa jam yang lalu ia marah padaku. Dan kini, ia adalah orang yang paling tersenyum lebar kepadaku. Langsung makan ojo nak, pasti kalian sudah lapar kan? Ucap ibu, sambil menyodorkan piring ke arah Mas Raka. Halo, anak ibu duduk di sebelah sini loh. Ujarku memberi kode agar aku juga diberi piring seperti Mas Raka. Kamu ini ambil sono sendiri. Bukannya melayani suami, malah mau makan duluan. Mas Raka sedikit terkekeh mendengar aku dimarahi ibu. Lah bu, aku kan juga lapar. 3 jam loh perjalanan ke sini, ucapku protes. Iyo, tapi kamu kan tinggal duduk manis. Yang capek yo, rokok, yang nyetirin kamu. Ih, ibu, aku berdecak sedikit kesal. Mas Raka kembali terkekeh dan menyerahkan piringnya ke arahku. Usai makan, kami kedatangan kakakku beserta keluarganya. Kebetulan memang mereka tinggal tak jauh dari sini. Sini-sini keponakan kesayangan aku. Ucapku senang sambil mengambil alih putri sematawayang mereka dari pelukan ibunya. Mas lihat deh, gimana udah cocok belum? Godaku kepada Mas Raka. Seperti biasa, Mas Raka tak terlalu merespon ocehanku. Hingga membuat aku mengulangnya, sampai mendapat perhatiannya. Mas Raka sedikit salah tingkah, saat aku mempertanyakan kesiapannya tentang masalah momongan kami di depan keluargaku.
Aku tahu ini adalah hal pribadi antara aku dan dirinya, namun, mungkin saja, dia bisa mengiyakannya karena dorongan keluargaku. Pasti ibu dan ayahku juga mengharapkan cucu dariku, kan? Mas Raka masih tetap bungkam di posisinya. Benar kan feelingku? Pasti ia takut berkata tidak ingin mempunyai anak di depan orang tuaku. Yura, Roko pasti sudah capek. Kamu ajak Roko ke kamar buat istirahat, Gi. Aneh sekali, kenapa ibu malah mengalihkan topik pembicaraan? Bukankah mereka juga harus ikut menekan Mas Raka dan menanyakan tentang alasannya yang tak masuk akal itu? Semua orang tampak kaku dengan suasana ini. Situasi yang tadinya ramai, kini dalam sekejap berubah seolah-olah semuanya sudah mengantuk dan ingin segera beristirahat. Bu, Yasmin pamit pulang dulu ya. Sepertinya Tasya juga sudah mau tidur. Ucap kakakku sambil mengusap lembut rambut Tasya, anaknya. Lah, kenapa dah mau pulang? Aku aja baru sebentar main sama Tasya. Nih, Tasya juga kayaknya belum mengantuk, Kak. Balasku sambil sesekali menggelitik balita itu dalam gendongan ibunya. Yura, besok mereka kesini lagi kok. Udah kamu juga istirahat sono. Temani suamimu. Ada apa sih dengan semua orang? Tidak seperti biasanya seperti ini. Tapi, ya sudahlah. Aku mengikuti kata-kata ibu dan masuk ke kamarku. Tak terasa, waktu 2 hari berlibur di rumah ibu dan ayah sudah usai. Kini saatnya aku dan Mas Raka kembali lagi ke rumah kami dan melakukan rutinitas harian seperti biasa. Selama 2 hari di rumah ibu, Bima sama sekali tak menghubungiku. Apa dia marah dengan sikap Mas Raka waktu itu kepadanya? Atau apa dia kecewa terhadapku? Aku juga tak berani menghubunginya duluan selama di rumah ibu. Dan pagi ini seperti biasa, aku sudah bersiap untuk kembali bekerja di toko. Setelah mengantarkanku sampai ke toko, Mas Raka pun melanjutkan perjalanannya ke kantor tempatnya bekerja. Hari ini, aku sedikit sibuk karena harus mengecek sekaligus mendata kembali hasil penjualan kemarin, selama beberapa hari, karena aku tak bisa datang ke sini. Di tengah-tengah kesibukanku aku dikejutkan dengan kehadiran seorang konsumen yang menurut karyawanku, akan memesan bunga dalam jumlah yang cukup banyak. Aku segera keluar dari ruanganku untuk menyapa calon konsumen itu, yang menurutku adalah konsumen VIP. Halo cantik, apa kabar? Aku sedikit terkejut saat memandang kedua bola mata itu, sekaligus senang mengetahui kehadirannya di sini.